Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Pada jemaat, selamat berjumpa lagi ya. Yang lalu kita jumpa di tempat yang tinggi, ya. Di mana itu ya? Di Batu ya. Tempatnya tinggi sekali. Puji Tuhan ya. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memimpin perjalanan kami tiba dengan selamat. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang kembali memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani firman Tuhan di hari Natal ini. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang hadir ya, wilayah maupun hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya juga ucapkan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga tamu undangan yang ada di luar, saya ucapkan selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita masuk kepada firman Tuhan yang berjudul atau bertemakan semakin berbuah-buah bagi Yesus ya. Dengan ayat pokok di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Mari kita bersama-sama membaca ayat yang kedua ini. 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Saya percaya GPDI Wonokoyo adalah ranting yang berbuah. Amin. Dan itulah sebabnya akan dibersihkan terus oleh Tuhan sehingga semakin berbuah-buah ya. Nah, Saudara, perumpamaan tentang pokok anggur ini salah satu perumpamaan yang paling jelas ya, menggambarkan hubungan Tuhan dengan kita. Ya, dan perumpamaan ini paling jelas sekali. Ya, kalau kita mau membaca, kita bisa membaca itu di dalam pasal 15 ini mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Tapi karena ini kesempatan Natal, saya rasa kita tidak berlama-lama di sini. Nanti Bapak Ibu silakan membaca di rumah. Jadi di dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah pokok anggur yang benar itu. Ya, dialah pokok anggur yang sejati. Pokok anggur yang berkualitas, pokok anggur pilihan, dan kitalah carang-carangnya, cabang-cabangnya. Ya. Nah, Saudara, saya akan langsung simpulkan aja, ada 5 hal penting yang perlu kita ketahui tentang hubungan pokok anggur dan carang, tentang hubungan kita dan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Yang pertama, Saudara, dikatakan bahwa carang itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Carang itu tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Itu kita harus pahami, Saudara. Ya, kita tidak bisa dengan kepandaian kita, dengan kekuatan kita, dengan kesalehan kita, kita menghasilkan buah, tidak bisa. Carang itu tidak bisa. Yang menghasilkan buah bukan carang. Ya, itu yang pertama, Saudara. Supaya kita paham bahwa kita tidak bisa menghasilkan buah kalau kita tidak melekat kepada pokok itu. Yang kedua, Saudara, perhatikan ini. Carang akan berbuah dengan sendirinya bila carang itu melekat kepada pokok. Ya. Ketika carang itu melekat kepada pokok, carang itu tidak usah berupaya setengah mati, berusaha sekuat tenaga, tidak perlu.
Dengan sendirinya carang itu akan mengeluarkan buah ketika dia melekat kepada pokok. Ya, itu kita harus pahami, saudara. Bagaimana kehidupan kita melekat kepada pokok tidak? Ketika kehidupan kita melekat, menyatu dengan pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, maka saudara-saudara, kita tidak perlu berupaya. Dengan sendirinya buah-buah itu akan dihasilkan pada waktunya, saudara. Ya memang kalau kita melihat, kalau saya kebetulan anak saya kan tinggal di Australia, saudara ya. Pada bulan-bulan tertentu itu di sana itu menghasilkan anggur. Jadi saya sering kali melihat perkebunan anggur itu memang luar biasa, saudara. Memang Tuhan Yesus itu memang penuh dengan hikmat, dia menggambarkan ini memang benar. Ya, carang itu, saudara, ketika dia melekat dengan pokok, maka dengan sendirinya ketika musimnya tiba, dia akan menghasilkan buah-buah anggur yang luar biasa. Ya, yang ketiga, saudara, firman Tuhan berkata, ini ayat pokok kita tadi di dalam ayat yang kedua, supaya carang itu semakin berbuah-buah, maka dikatakan carang itu akan dibersihkan oleh Tuhan. Ya, kalau saudara tahu, saudara sekarang kan kita zaman keterbukaan ya, saudara bisa mengecek di YouTube, di Google, saudara lihat cara orang menghasilkan buah itu. Ketika buah itu carang itu mulai berbuah, maka dia akan bersihkan. Ya, karena dari carang itu masih ada carang-carang kecil, bukan? Itu akan dipotong, ya, bahkan dibersihkan. Supaya apa? Supaya buah yang dihasilkan itu semakin banyak, semakin rimbun, semakin berbuah-buah lebat. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan akan memproses kehidupan kita, saudara, dengan berbagai cara. Tujuannya apa? Supaya kita lebih berbuah-buah bagi Dia. Amin. Makanya saudara, kadang-kadang kita diizinkan mengalami proses, ya. Entah itu masalah, problema dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam apapun juga. Antara saudara bersaudara, antara apa? Tujuannya apa? Untuk membersihkan kita, supaya yang tidak penting-penting ini, yang tidak menghasilkan buah ini semua dilepaskan, dan hanya satu, kita menghasilkan buah bagi Kristus. Ya. Yang ketiga, tadi sudah ya. Jadi carang itu untuk menghasilkan buah yang lebat, dia akan dibersihkan. Yang keempat sekarang, perhatikan. Carang yang tidak berbuah, tidak menghasilkan buah, akan dipotong. Nah, tadi sudah dinyanyikan ya, Ini kayaknya saya kok belum pernah dengar lagu itu, karangan ya, dikarang sendiri. Oh bukan, saya pikir di sini ada pengarang lagu gitu ya. Tadi sudah kita dengar kan, carang itu yang tidak berguna. Firman Tuhan juga berkata, kalau carang itu tidak berguna, tidak menghasilkan buah, pasti dipotong. Ya, di rumah saya itu, saudara, nggak tahu kenapa seringkali muncul tanaman pohon kates. Padahal saya tidak nanam, mungkin habis makan kates dibuang gitu aja, dia tumbuh di situ, saudara. Ya, tapi karena tumbuhnya itu kadang-kadang di sela-sela, ya, tanahnya itu nggak bagus, ya, dia tumbuh satu saat pertama berbuah, 1-2 kali berbuah, sudah itu langsung layu, saudara. Nggak usah tahu, kalau sudah mulai layu, daun-daunnya mulai kuning, ya, wah berarti ini sudah tidak mungkin berbuah lagi. Akhirnya dipotong.
Nah, itu kata Tuhan Yesus. Ya, makanya kita ini harus berbuah. Amin. Hidup kita ini di dalam Tuhan harus berbuah. Karena kalau kita tidak berbuah, ya itu tadi Tuhan katakan dipotong nanti. Ya, karena tidak menghasilkan buah. Ya. Nah, itulah sebabnya mari kita mau sama-sama berbuah ya. Dan yang kelima, saudaraku, yang kelima. Jadi ada 5 kesimpulan. Dari 5 kesimpulan ini sudah bisa menangkap apa yang Tuhan katakan. Perumpamaan tentang pokok anggur. Yang kelima, kehendak Tuhan adalah kita semua berbuah lebat. Katakan amin. Itu kehendak Tuhan, jangan khawatir. Tuhan mau supaya hidup kita ini berbuah-buah. Kenapa dikatakan di dalam salah satu ayat, ketika kita berbuah-buah, maka Bapa dimuliakan. Amin. Tuhan mau namanya dimuliakan. Sebab itu Tuhan pasti dengan segala cara, dengan support system, dia akan berupaya juga membuat saudara dan saya berbuah-buah. Amin. Ya, salah satunya saudara di tempat ini bisa ada gereja yang indah ini. Saya baru pertama kali ke sini, saudara. Saya juga tidak nyangka, istri saya juga api juga ya gereja ini, saudara ya. Ini sebuah kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan, saudara. Untuk jemaat, untuk anak-anak Tuhan di tempat ini. Di mana di tempat ini saudara dididik dalam kebenaran, diajar kebenaran. Tujuannya apa? Supaya hidup kita ini berbuah-buah. Dan kalau berbuah-buah, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti. Coba saya lompat sebentar ya. Pasal 15 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, pasal 15 ayat ke-7 ya. Perhatikan ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Melekat. Jadi satu. Ya, kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Kita di dalam firman, firman di dalam kita. Maka di sini ada janji, minta apa saja. Jangan takut saudara untuk meminta. Ya, kadang-kadang anak Tuhan itu sungkan meminta sama Tuhan. Padahal Tuhan ngomong, minta apa saja. Amin. Saudara bisa minta apa saja. Tapi ya tentu enggak muluk-muluk ngabur-ngabur. Tentu saya yakin enggak begitu. Tapi minta. Dan dikatakan kamu akan menerimanya. Nah, inilah berkat kalau kita berbuah, Bapak Ibu. Ya, Bapak dimuliakan dan semakin dimuliakan ketika doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan pasti didengar dan dijawab ketika kita memiliki atau menyatu dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara, di bagian yang kedua dari khotbah ini, saya ingin melihat sedikit buah apa saja. Ya, Alkitab berbicara tentang banyak buah, tetapi pada sore hari ini saya ingin mengambil hanya 3 macam buah. Tapi 3 macam buah ini adalah buah-buah yang penting yang harus kita hasilkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah buah pertobatan. Matius 3 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan. Pertobatan itu, bertobat itu artinya kita berubah. Ya, berbalik itu. Kalau tadinya kita berjalan ke kiri, bertobat itu artinya kita balik 180 derajat, kita sekarang berjalan ke kanan. Nah, itu bertobat. Dan Tuhan berkata, hasilkanlah buah pertobatan. Jadi kalau pertobatan itu harus ada buahnya.
artinya ada perubahan hidup. Ya. Orang percaya itu, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Yesus, pasti hidup kita berubah, saudara. Pasti berubah. Yang tadinya hidupnya ya nggak lurus, sekarang hidupnya menjadi lurus. Yang tadinya suka bohong-bohong, sekarang menjadi jujur. Ini tinggal-tinggal ya, menjadi jemaat yang dewasa, bertanggung jawab, jujur, bisa dipercaya. Ini kan perubahan. Yang tadinya suka marah-marah, ya, sampai tidak ada damai dalam rumah tangga. Ketika dia percaya kepada Yesus, dia berubah menjadi suka damai. Amin. Sabar. Halo, masih ada yang suka marah-marah? Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Marah kok cuma sedikit gitu ya. Ya, harus ada perubahan. Yang tadinya, maaf kata, yang keluar dari ucapan mulutnya itu selalu menjelekkan orang, ya, memfitnah orang, sekarang berubah. Yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang membangun. Amin. Saudara harus berubah. Ya, harus berubah. Tuhan mau saudara dan saya berubah. Amin. Jangan kita, ya seperti yang dinyanyikan tadi, ikut Tuhan, percaya Tuhan, sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun, tapi hidup kita tetap saja, wah, berarti ada something wrong, ya, ada sesuatu yang salah di sini. Tidak boleh itu, saudara. Buah pertobatan itu buah yang paling awal yang harus dihasilkan dari hidup kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tahu Dia adalah kebenaran, maka hidup kita akan menjadi benar, berubah, bertobat, ada bukti yang nyata. Itu yang pertama, buah pertobatan. Yang kedua, saudara, ada yang namanya buah kebenaran, ya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-11. Oh maaf, tadi saya mungkin kelompatan sedikit, saya ada contoh di dalam Alkitab tentang pertobatan ini. Saudara bisa membaca itu di dalam Lukas 19 tentang Sakeus, ya. Saya tidak usah ceritakan lagi, sudah paling tahu ini ceritanya anak sekolah minggu, bagaimana Sakeus itu berubah. Tadinya dia orang yang egois, yang cuma memikirkan diri sendiri, ya. Dia suka menipu orang, dia suka menekan orang karena dia punya kuasa. Dia petugas pajak. Tadinya dia suka, ya, mencari keuntungan yang tidak wajar dan seterusnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Amin. Walaupun tidak diceritakan di dalam ayat-ayat ini, tapi saya percaya, kalau tadinya Sakeus dihindari orang, Sakeus itu sampai tidak berani ketemu orang. Dia cari Yesus itu sampai sembunyi-sembunyi, sampai naik ke atas pohon, nginceng, bersembunyi di balik daun-daunan, karena dia tahu masyarakat nggak senang sama dia. Tapi saya percaya, kalau saja cerita ini dilanjutkan, saya yakin Sakeus sekarang menjadi Sakeus yang dicintai oleh masyarakat. Karena perubahan, saudara. Ada perubahan yang nyata. Orang semua melihat. Ya, yang kedua adalah buah kebenaran. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Buah kebenaran, saudara.
Ya, hidup kita menjadi benar. Ya ini ya mirip-mirip dengan buah pertobatan, tapi kalau buah pertobatan lebih ke arah berubah. Tapi kalau buah kebenaran, saudara, hidup kita jadi lurus. Hidup lurus. Orang yang lurus, saudara. Pergaulan kita benar. Perkataan kita itu perkataan yang benar. Pekerjaan kita pekerjaan yang benar. Pekerjaan yang halal. Perilaku kita benar. Tidak menipu sana sini. Kalau kita ngomong apa, ya perkataan kita bisa dipercaya. Pikiran kita benar, saudara. Kadang-kadang orang kan tidak tahu pikiran kita, bukan? Ya, tapi kalau orang benar itu sampai di pikirannya harus benar. Karena pikiran kita ini terbuka di hadapan Tuhan, saudara. Ya, nah ini salah satu buah kebenaran yang harus keluar dari hidup kita, saudara. Dan yang ketiga adalah buah pekerjaan baik. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10, buah pekerjaan baik, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Berkenan dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya, saudara. Kalau ada buah pertobatan, ada buah kebenaran, sekarang ada buah pekerjaan baik. Ya, saya ingat ada satu ayat di dalam 2 Petrus juga berkata, setelah iman harus ditambahkan perbuatan baik. Iman itu pribadi. Orang tidak bisa lihat iman kita, tapi orang yang mau lihat adalah perbuatan baik kita. Sebagai orang percaya, ya, bagaimana perbuatan kita? Itu dinilai oleh orang. Apakah kita suka menolong orang? Apakah kita suka memperhatikan orang yang butuh pertolongan, yang miskin, yang butuh uluran tangan kita? Mari, saudara, ya, dikatakan Tuhan rindu supaya hidup kita layak, berkenan, yaitu dengan cara apa? Kita melakukan, memberikan hidup dalam perbuatan yang baik. Ya, dalam surat Titus pasal yang kedua dikatakan juga di situ bahwa Tuhan mau memiliki umat yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Ya, bukan cuma rajin beribadah hebat. Saudara bisa rajin beribadah hebat, tapi jangan lupa ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita juga rajin berbuat kebaikan. Amin. Dengan demikian orang melihat, aduh memang ya Tuhan Yesus Kristus itulah kebenaran. Ya, karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal, supaya hidup kita dari dunia sampai di sorga benar-benar memancarkan kemuliaannya, saudara. Ya, sebab itu mari di dalam kesempatan Natal ini, ya, saya tidak akan berlama-lama, tapi satu pesan daripada firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu hiduplah berbuah-buah bagi Kristus. Semakin hari semakin berbuah, semakin lebat sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, mari saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu, sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah
dan puji Dia. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus baik, saudara. Saya percaya sidang jemaat Wonokoyo akan dipakai oleh Tuhan ya. Semua akan diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terangnya di desa ini, bahkan di seluruh tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Mari kita bangkit berdiri. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Nanti saya mohon Bapak Pendeta Andreas pimpin kita dalam doa. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus yang hari ini ada hadir di tengah-tengah kami, yang telah memakai hamba-Nya. Kami mengucap syukur, firman-Nya sudah disampaikan, firman-Nya membangun kami, firman-Nya meneguhkan kami, memotivasi kami supaya kami ini terus berbuah, terus berbuah, terus berbuah sampai Maranatha. Maka itu berikan kepada kami Roh-Mu supaya kami tetap diurapi, supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Sebab jikalau kami ini lepas daripada pokok itu, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa, apatah lagi berbuah. Maka itu kami tetap tinggal dalam Engkau, satu kesatuan dan persatuan kami bersama Engkau Tuhan. Engkau ada dalam kami ada dalam Engkau. Kami percaya, maka disinilah niscaya kami akan berbuah, bahkan berbuah lebih lagi, haleluya, sehingga menjadi banyak berkat buat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya firman-Mu itu hidup, firman-Mu meteraikan dalam kehidupan kami, supaya kami ini terus mendengar suara-Mu, terus termotivasi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kau sudah memberkati kami lewat hamba-Mu, Kau memberkati saya tempat-tempat ini, Kau memberkati kami semua yang ada. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami terima penuh syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.